warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah. Seperti biasa, di hari Sabtu ini kita akan belajar mengenai Al-Quran Hadis. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya. Ibu absen dulu. Mbak Mada Nur Alifia, Hadir. Mbak Ria Amelia Nasari, Hadir. Mbak Alifa Az-Zahra, Mbak Kaila. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Baik anak-anakku, kemarin pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai hakikat penciptaan manusia. Ada yang masih ingat? Sudah lupa semua? Wah, hebat sekali. Guru pertemuan kemarin sudah lupa ya, apalagi kalau pertemuan 1 tahun yang lalu. Iya, hakikat penciptaan manusia adalah sebagai khalifatullah fil ard. Apa itu khalifatullah fil ard? Ada yang tahu? Lupa semua. Ya Allah, nanti dibuka lagi bukunya ya. Iya, khalifatullah fil ard adalah pemimpin di muka bumi. Iya, jadi hakikat penciptaan manusia adalah sebagai khalifatullah fil ard, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Nah, sebagai khalifah di muka bumi, kita tidak boleh berbuat kerusakan. Kita harus senantiasa menjaga bumi kita agar bumi kita tetap lestari. Nanti diingat-ingat lagi, dibaca lagi bukunya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Silahkan dibuka bukunya pada halaman 25. Sudah dibuka? Sudah. Sudah. Ya, di halaman 25 hari ini kita akan membahas mengenai materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, pada kesempatan kali ini akan ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menerjemahkan dalil dari Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Yang kedua, Quran surat Luqman ayat 13-16, dan yang ketiga yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami hikmah setelah kita menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut akan ada 3 materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu dalil, yang kedua yaitu perilaku, yang ketiga yaitu hikmah. Yang pertama, dalil mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, dalil tersebut ada pada Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Silahkan Mbak Alifa bisa dibacakan artinya. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seseorang diangkat keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dan memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada kedua perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai temanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua dengan mendidik aku pada waktu kecil. Terima kasih Mbak Alifa. Itu ya. Dalil yang pertama ada pada Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Di mana di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24 tadi Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Yang pertama, agar kita tidak menyekutukan apapun selain Allah. Jadi yang kita sembah hanyalah Allah semata. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua yaitu kita harus bersikap lemah lembut terhadap orang tua kita, ayah dan ibu kita. Apabila kedua orang tua kita
dalam penjagaan kita sampai mereka berusia lanjut, maka kita tidak boleh sekali-kali berkata nggak mau jangan seperti itu. Nah, kita membentaknya, menyakiti hatinya, itu tidak boleh. Yang ketiga yaitu kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah. Tidak boleh merendahkan diri di hadapan manusia ya. Kalau di hadapan manusia kita harusnya rendah hati, tapi kalau di hadapan Allah kita harus rendah diri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah paham? Itu dalil yang pertama. Selanjutnya yaitu dalil yang kedua. Dalil yang kedua ada pada Quran surat Luqman ayat 13 sampai 16. Silahkan Mbak Ria dibacakan artinya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia akan berbuat baik kepada keduanya orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyatunya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau menyayangi tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia yang baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Iya, terima kasih Mbak Ria. Itu adalah dalil yang kedua, yaitu pada Quran surat Luqman ayat 13 sampai 16. Mana dalam Quran surat Luqman tadi seperti yang dibacakan artinya oleh Mbak Ria, yaitu kita harus senantiasa apa? Yang pertama, tidak boleh menyekutukan Allah. Yang kedua, harus senantiasa bersyukur kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua kita. Ibu kita telah mengandung kita selama berapa bulan? Ya, selama 9 bulan dibayangkan. Kita berada di dalam perut ibu kita. Ibu kita kesana kemari dengan berat membawa kita. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada orang tua kita. Kemudian kita harus senantiasa melaksanakan apa yang orang tua kita perintahkan, selagi itu tidak keluar dari syariat Islam. Paham sampai di sini? Dalil yang ketiga yaitu ada pada hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Silakan Mbak Manda dibacakan artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, betul sekali ya. Terima kasih Mbak Manda. Tadi dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang dibacakan artinya oleh Mbak Manda, sudah kita ketahui bahwa pada waktu itu ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali harus aku muliakan? Rasulullah menjawab apa? Ibumu. Beliau bertanya lagi, kemudian siapa? Ibumu. Kemudian ada yang sahabat bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Sampai 3 kali. Kemudian si sahabat itu bertanya lagi, kemudian siapa? Untuk yang keempat kalinya Rasulullah menjawab, kemudian ayahmu. Dari hadis tersebut bisa kita ketahui bahwa peran ibu itu sangat besar sekali, sehingga kita harus senantiasa memuliakan ibu, dan juga ayah. Jadi kita harus senantiasa mendoakan mereka, memuliakan mereka, dan tidak boleh menyakiti kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah paham? Sudah. Alhamdulillah, kalau tentang dalil sudah paham, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai perilaku. Perilaku apa? Perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ada yang tahu apa saja sih contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Mbak Kaila coba? Mematuhi perintah orang tua dan guru. Iya, mematuhi perintah orang tua dan guru. Boleh ya, itu termasuk salah satu
perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ada yang mau menambahkan? Mbak Manda? Mendengarkan nasihat kedua orang tua dan guru. Iya, betul sekali. Mendengarkan nasihat orang tua dan guru juga termasuk salah satu perilaku yang mencerminkan hormat kepada orang tua dan guru. Dari contoh yang tadi teman-teman sebutkan, itu semua adalah salah satu di antara banyak ya perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi ada banyak sekali perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di antaranya seperti yang teman-teman sebutkan tadi. Setelah kita tahu perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, apa cukup sampai di sini saja? Tidak ya. Setelah kita tahu ilmunya, kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti teman-teman semua harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti sudah paham semua ya? Sudah paham semua. Kita masuk yang materi ketiga, yaitu mengenai hikmah. Hikmah apa? Hikmah yang kita dapatkan ketika kita sudah menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ada banyak sekali hikmah anak-anakku semua setelah kita menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di antaranya yaitu, yang pertama, amalan berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, berbakti kepada orang tua dan guru, insya Allah akan memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Yang ketiga, Allah akan menghilangkan kesusahan dari kita melalui wasilah amalan berbakti kepada orang tua dan guru. Dari materi yang kita bahas hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Setiap kelompoknya nanti ada 2 anggota. Ibu akan membentuk kelompoknya melalui absen ya. Mbak Manda Nur Alifia dengan Mbak Ria Amelia Nasari, kelompok 1, Mbak Alifa Azhara dan Mbak Kaila kelompok 2. Nah, nanti kelompok-kelompok ini tugasnya yaitu mendiskusikan pertanyaan yang akan Ibu berikan. Setelah itu nanti anak-anakku bisa maju sesuai kelompoknya untuk mempresentasikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Ini sudah ada 2 kartu. Silahkan perwakilan kelompok bisa mengambil kartu ini. Silahkan dibuka pertanyaannya, kemudian nanti didiskusikan. Waktu diskusinya adalah 10 menit. Cukup 10 menit itu anak-anakku semua silahkan didiskusikan dengan baik. Nanti akan Ibu tunjuk untuk mempresentasikan di depan. Paham? Silahkan mulai berdiskusi sesuai kelompoknya. Baik anak-anakku, waktu diskusi sudah habis. Silahkan setiap kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1, silahkan bisa maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai bagaimana cara berbakti kepada orang tua jika orang tua zalim. Jawabannya adalah 1. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa duduk lagi. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana akibatnya jika kita tidak berbakti kepada ibu bapak dan guru. Jawaban di Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, baik, terima kasih ya anak-anakku semua. Nah, untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Coba sekarang Ibu mau mereview sedikit mengenai materi hari ini. Tadi dalil mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ada di mana saja? Coba yang pertama, Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Iya, Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang kedua, Quran surat Luqman ayat berapa? 13 sampai 16. Iya. Yang kedua, Quran surat Luqman ayat 13 sampai 16. Yang ketiga, Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.